Welcome to my video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agnesia Sintia Hunalika. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas hukum pidana dan kriminologi, dan ada beberapa materi yang akan saya paparkan yang sudah saya pelajari. Yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dikenakan kepada pelakunya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana mengatur perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dikenakan sanksi pidana, bagaimana cara melaksanakan sanksi pidana, dan hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana formil mengatur tata cara pelaksanaan pidana yang juga dikenal sebagai hukum acara pidana. Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku kejahatan antara lain hukum mati, penjara, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Pembahasan yang kedua ada hukum pidana adat. Jadi hukum pidana adat di Indonesia sebelum penjajahan, berbagai kerajaan dan wilayah di Indonesia sudah memiliki hukum pidana adat sendiri. Hukum pidana adat ini bersifat lokal, tidak tertulis, dan berfokus pada keseimbangan sosial. Contoh hukum pidana adat di Indonesia adalah hukum adat Bali dan hukum adat Minangkabau. Sejarah hukum pidana internasional dimulai dengan terbentuknya dua pengadilan pidana internasional pertama di dunia, yaitu Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo. Perkembangan KUHP di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah merancang RKUHP sejak 1970, namun upaya agar RKUHP diserahkan kepada DPR dan dibahas tidak kunjung terwujud. DPR periode 2014 sampai 2019 menyepakati draft RKUHP, namun muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, asas teritorial, asas nasional aktif, dan asas nasional pasif adalah beberapa asas penting dalam hukum pidana. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kecuali perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Asas legalitas ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas legalitas juga berlaku dalam hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. Asas-asas hukum pidana lainnya antara lain asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas personalitas, asas perlindungan, dan asas persamaan. Yang ketiga, kriminologi. Kriminologi adalah ilmu sosial terapan yang mempelajari kejahatan, pelaku, dan dampaknya. Tujuan kriminologi adalah untuk memahami, menjelaskan, dan mencegah kejahatan. Pengertian kriminologi berasal dari kata krimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu. Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Kriminologi mempelajari penyebab, pelaku, dan dampak kejahatan. Tujuannya mengembangkan pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya, mengungkapkan motif pelaku kejahatan, memprediksi calon-calon penjahat di masa depan,
mengantisipasi, memberi petunjuk, dan bereaksi terhadap kejahatan. Manfaat dari kriminologi membantu aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah yang terarah untuk mencegah kejahatan, membantu menciptakan kehidupan sosial yang tertata tanpa gangguan kejahatan. Pembahasan yang keempat yaitu sumber hukum di Indonesia. Jadi, sumber hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan dalam asas legalitas, pendekatan pemidanaan, dan jenis-jenis hukuman pidana. Asas legalitas, KUHP lama mengatur asas legalitas berdasarkan undang-undang yang berlaku saat delik terjadi. KUHP baru mengatur asas legalitas yang lebih jelas dan ketat, termasuk larangan analogi. Pendekatan pemidanaan, KUHP lama bersifat represif dengan berfokus pada penghukuman, sedangkan KUHP baru mengedepankan pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Jenis hukuman pidana, KUHP lama mengatur 2 jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP baru mengatur 3 jenis hukuman pidana. Perbedaan lainnya antara KUHP lama dan KUHP baru adalah KUHP baru lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, sedangkan KUHP baru mengakui hukuman adat dalam hukuman pidana. Pembahasan yang kelima ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seseorang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga menentukan apakah seseorang akan dipidana atau dibebaskan. Jadi, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan yang melawan hukum, pelaku yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Jadi, syarat-syarat untuk dikenai pertanggungjawaban pidana yaitu pelaku mampu mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum dan pelaku mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya, pelaku memiliki jiwa yang sehat. Pertanggungjawaban pidana juga berlaku untuk korporasi. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan jika tindak pidana tersebut termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi. Tindak pidana tersebut menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, korporasi memberikan terjadinya tindak pidana. Jadi, pembahasan yang keenam itu tentang kejahatan. Kejahatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis. Faktor ekonomi, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, pengangguran, kurangnya kesempatan kerja, dan berkurangnya kesempatan dalam bidang formal ekonomi. Faktor sosial, pertentangan dan persaingan kebudayaan, perbedaan ideologi politik, pendekatan penduduk, ketidakadilan sistematik, dan kesenjangan sosial. Adapun faktor lingkungan yaitu lingkungan yang tidak aman, lingkungan yang terpapar kekerasan, konflik, atau pergaulan dengan pelaku kriminal, kondisi jalan yang rusak, daerah yang sepi dan pencahayaannya buruk. Adapun faktor psikologis jiwa yang mempengaruhi terjadinya viktimisasi, mentalisasi yang labil, dan adapun yang terakhir faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengatasi kejahatan, yaitu diperlakukan pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Baiklah, untuk pembahasan yang terakhir ini, pembahasan yang ketujuh mengenai penyelesaian perkara pidana. Jadi,
Penyelesaian perkara pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam proses peradilan pidana, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilalui, yaitu pelimpahan berkas perkara oleh Kejaksaan Negeri atau pihak penyidik, pengecekan kelengkapan berkas perkara, penunjukan majelis hakim, penetapan tanggal dan hari persidangan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan selain itu, penyelesaian perkara pidana juga dilakukan oleh restoratif justice RJ. RJ adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada partisipasi pelaku dan korban. RJ dapat diterapkan pada tindak pidana biasa bermotif ringan. Dalam penyelesaian perkara pidana, Anda dapat dibantu oleh pengacara atau lembaga bantuan hukum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila belum sempurna karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.